Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman yang bertugas di SMA Negeri 1 Bonjo akan menampilkan hasil demonstrasi modul 2.3 mengenai coaching dalam dunia pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Elsa. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bu Elsa bagaimana? Alhamdulillah juga baik Bu. Bagaimana janji kita hari ini Bu? Nanti Ibu akan melaksanakan coaching dengan Bu Ria ya Bu ya. Benar, Bu. Nah jadi di sini kita akan menjadi observer yang mana saya akan mengamati Ibu Reni selama melakukan coaching dengan Bu Ria nanti. Iya, baik Bu. Mohon bimbingannya nanti ya Bu. Iya, sabar Bu. Nah, jadi kita nanti saling bekerja sama juga ya Bu. Nah, untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti untuk mengamati Ibu selama coaching, yaitu nanti adalah yang pertama saya akan menilai apakah coaching Ibu sudah dilakukan secara alur cerita. Nah, lalu kemudian yang kedua, apakah Ibu sudah memberdayakan coaching dengan baik? Kemudian, apakah Ibu menanyakan coaching juga dengan secara aktif? Kemudian, apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Nah, itulah rubrik penilaiannya. Apakah ada pertanyaan sebelumnya, Bu? Untuk sementara tidak Bu. Mudah-mudahan bisa saya pahami Bu. Nah, baiklah Bu Reni, sebelum kita memulai coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Nah, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu kompetensi yang nantinya yang berguna untuk saya. Itu yang pertama, itu kemampuan untuk bisa hadir penuh di dalam kegiatan coaching itu. Kemudian juga kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dan dapat memberdayakan coachee dengan baik melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Elsa. Ya. Nah, jadi kemudian pertanyaan selanjutnya secara spesifik, kompetensi mana yang ingin diobservasi oleh Ibu selama coaching nanti? Nah, kompetensi yang akan saya observasi nanti selama kegiatan coaching ini adalah kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena ini butuh sekali skill yang dapat memancing coachee untuk menemukan solusinya sendiri bagi coachee. Jadi selanjutnya Ibu, indikator selanjutnya kira-kira apa indikator tujuan pengembangan dan apa harapan yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coach ini nanti Bu? Jadi indikator yang menjadi tujuan pengembangan yang saya harapkan terhadap saya itu berharap nanti coach ini nanti menemukan langkah-langkah untuk penyelesaian dari masalah dan dapat melaksanakan itu rencana aksi untuk berikutnya Bu. Baik Bu. Nah jadi ini pertanyaan terakhir Bu, kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan untuk coaching nanti? Nah, ini tentunya saya sudah mempersiapkan ini waktunya Bu. Dan ini juga saya sudah membuat kesepakatan waktu, kemudian mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada coachee nanti. Ya, jadi semoga harapan Ibu dan sudah Ibu persiapkan nanti dapat dilakukan dengan baik dan menjadi tujuan dari coaching ini nanti ya Bu. Nah, Iya. jadi sekarang kita juga untuk melakukan coaching dan saya serahkan kepada Ibu Reni dan Ibu Ria. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Reni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Itu bagaimana keadaannya sekarang Bu? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu, tadi sudah saya WA Ibu ya Bu. Untuk katanya itu Ibu mau ngobrol ya. Jadi ini apa nih Bu yang mau kita perbincangkan untuk pertemuan kita kali ini Bu? Iya Bu, tadi saya sudah menghubungi Ibu ya Bu ya. Begini Bu, saya mempunyai masalah di kelas saya Bu. Ada murid saya itu Bu yang jarang hadir ke sekolah gitu Bu. Kadang-kadang dalam satu minggu Bu cuma hadir 2 hari gitu Bu. Jadi itu pun tanpa ada alasan Ibu. Kira-kira yang mau diomongin pada kesempatan ini Bu itu masalah anak saya ini Bu. Saya bingung cara menghadapinya Bu.
karena sering libur tanpa ada keterangan gitu. Oh, jadi ini ada seorang murid ya Bu yang sering tidak masuk di kelas dengan berbagai alasan. Jadi ini apa sebenarnya Bu yang ingin Ibu harapkan atau tujuan dari percakapan kita pada hari ini Bu? Saya berharap Bu, dari percakapan kita kali ini Bu ya, saya dapat menemukan solusi untuk bagaimana selanjutnya murid saya ini Bu. Dan saya juga dapat solusi nih Bu, bagaimana caranya agar saya ini bisa membawa anak saya ini tetap masuk ke kelas saya gitu. Nah, jadi kalau begitu Bu, yang bisa saya tangkap dari kata Ibu tadi itu harapan Ibu di sini tuh bagaimana nantinya supaya anak Ibu ini bisa tetap hadir ke sekolah. Nah, jadi tidak libur sesuka hatinya ya Bu. Nah, jadi semoga percakapan kita ini nantinya dapat membantu Ibu ya Bu. Iya Bu, amin. Mudah-mudahan Bu, memang itulah harapan saya kali ini Bu. Nah, jadi kira-kira ini Bu, apa kekuatan yang ingin Ibu capai dalam tujuan kegiatan ini Bu? Mungkin yang saya lakukan Bu, kekuatan yang ada di diri saya itu adanya bantuan dari teman-temannya Bu untuk memberitahu informasi kalau orang tuanya itu Bu kelihatannya masih menutup-nutupi keadaan anak ini Bu. Nah, jadi kalau kekuatan Ibu itu pada teman-temannya, kemudian dari orang tuanya itu masih menutupi ya Bu. Iya. Nah, jadi kalau saya simpulkan ini Bu lihat ini peluang dari teman-temannya. Jadi peluangnya itu hanya dari teman-temannya. Nah, jadi apa yang bisa Ibu gali dari teman-temannya ini Bu? Yang dapat saya gali dari teman-temannya itu Bu, khususnya ya Bu ya, teman dekat rumahnya Bu, saya bisa selalu menanyakan nih kepada anak dan meminta tolong kepada anak ini Bu untuk memantau secara aktif bagaimana kegiatan anak saya ini di rumah Bu, sebelum pergi sekolah maupun setelah pulang sekolah, ataupun di malam hari nantinya Bu. Jadi kalau dari segi hambatan orang tua di sini berarti orangnya tua di sini ini tidak ada dukungan kepada anaknya ya Bu ya. Iya Bu, masih kurang kayaknya. Ya masih kurang ya Bu. Kemudian anaknya ini datang ke sekolah ini tidak hadir, selalu tidak hadir ya Bu. Iya Bu. Nah, jadi menurut Ibu ini apa solusi yang terbayang di Ibu di sini? Lalu bagaimana nanti Ibu mencarikan solusinya supaya anak ini bisa hadir sekolah seperti teman-temannya yang lain? Solusi yang terbayang oleh saya kali ini Bu, yang pertama itu saya akan memanggil orang tuanya dulu Bu, dengan untuk datang ke sekolah ya Bu ya, dengan adanya pertemuan langsung nih Bu dengan orang tuanya, saya bisa Bu menanyakan alasan kenapa anak ini tidak masuk gitu Bu. Jika seandainya kalau dia itu sakit Bu, apa seharusnya yang mendukung anak ini untuk pergi sekolah. Kalau seandainya sakit, mestilah anak ini kan harus mengirim surat ya Bu ya, atau enggak mengirim surat kepada pihak sekolah, paling enggaknya ngasih kabar lah gitu Bu, supaya pihak sekolah tahu nih Bu kalau anak ini tidak masuk karena sakit gitu Bu. Ya benar sekali Bu. Jadi berkaitan dengan permasalahan siswa kita tadi Bu, jadi yang datangnya jarang ke sekolah, kemudian ini kira-kira apa rencana Ibu agar Ibu bisa mencapai tujuan yang ingin Ibu sampaikan tadi? Rencana saya Bu, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dulu nih Bu tentang tingginya presentasi ketidakhadiran anak saya ini ke sekolah Bu. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan guru bidang biologinya Bu, kenapa anak ini sering tidak masuk Bu. Selanjutnya saya juga akan menanyakan bagaimana keadaan kehidupannya di rumah Bu pada teman-teman dekat rumahnya Bu, sehingga saya mendapat sedikit gambaran dari permasalahan anak yang di rumah Bu.
Jadi setelah saya mendengar rencana yang sudah Ibu saya sampaikan tadi, berarti dari ketiga rencana yang Ibu sampaikan tadi, yang pertama itu ada konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat, dan sampai akhirnya mencari informasi dari teman-temannya. Jadi kira-kira ini mana yang menjadi prioritas Ibu Ria? Yang menjadi prioritas saya itu Bu, yang pertama yaitu Bu, menanyakan tentang keadaan kehidupan sehari-hari anak di rumah Bu, dan aktivitas yang ia lalui setelah pulang sekolah Bu, dan ini akan saya tanyakan kepada teman-temannya Bu, khususnya teman-teman dekat rumah ya Bu ya, karena melalui teman-temannya ini Bu, kemungkinan teman-temannya ini kan bisa sehari-hari melihat keadaan anak ini Bu. Jadi yang Ibu prioritaskan tadi, ini menanyakan kepada teman-temannya yang berdekatan rumah, kemudian tentang kesehatannya. Jadi kira-kira ini apa strategi yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana yang Ibu prioritaskan tadi? Apakah langkah-langkah atau strategi yang akan Ibu terapkan Bu ya? Kalau strategi ya Bu ya, yang pertama saya akan meminta kepada teman dekatnya Bu untuk mencari tahu keadaan anak ini setelah pulang sekolah Bu, dan baik di malam hari. Dan setelah itu Bu, saya akan mencari informasi juga nih melalui temannya Bu, sebelum berangkat ke sekolah secara aktif, apakah anak ini sering keluar rumahnya atau secara pasif di dalam rumah saja Bu, atau bagaimana sikap anak kesehari-hariannya di rumah. Ya, jadi setelah Ibu mengetahui sikapnya nanti, ya, apakah dia aktif atau pasif di lingkungan di rumahnya, kemudian ini apa langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Yang setelah observasi Ibu, saya telah menentukan, tentu saya telah mendapatkan jawaban dari teman-teman ini yang ya. Setelah itu saya akan mengusulkan dan berbicara kepada kepala sekolah Bu, bagaimana jalan terbaik untuk menghadapi anak saya. Jadi nanti setelah Ibu mengambil tindakan yang demikian, ini kemudian membicarakannya dengan kepala sekolah tadi ya Bu. Iya. Kemudian juga mengajak rekan sejawat, itu mata pelajaran lainnya yang juga mengajar di kelasnya tadi ya Bu ya. Iya. Nah, jadi karena mereka mengajar, ini berarti mereka juga menangkap informasi mengenai gambaran ketidakhadiran guru kita ini. Jadi lalu bagaimana setelah Ibu mengajak rekan sejawat atau guru mata pelajaran yang lain, ini kira-kira masih ada nggak Bu strategi Ibu yang lain yang akan Ibu lakukan? Mungkin mengajak rekan sejawat ya Bu, yang musyawarah kecil-kecilan istilahnya Bu, bagaimana kelakuan anak tersebut, apakah sering absen dengan mereka atau malas-malasan ke sekolah. Karena saya juga mendapatkan laporan ya Bu, dari seorang temannya dan juga guru PAI-nya Bu, bahwa dia tidak datang ke sekolah itu penyebabnya itu salah satunya Bu, karena tidak bisa baca tulis Al-Quran pas pembelajaran PAI. Begitu ya Bu. Berarti strategi Ibu yang terakhir ini dengan mengkomunikasikan kepada orang tua juga melalui guru mata pelajaran tadi. Ya, jadi di sini punya jangka waktu atau tentang pelaksanaannya ini kapan waktunya rencananya Bu? Oh iya Bu, kalau waktunya Bu, karena kita butuh proses yang maksimal ya Bu ya, tentu saya membutuhkan waktu Bu, kira-kira dalam 1 bulan ke depan ini lah Bu, dalam pelaksanaannya. Jadi nah kira-kira ini ukuran keberhasilan yang dari rencana yang Ibu sampaikan tadi itu apa Bu? Ukuran keberhasilan yang bisa saya lakukan itu bisa terselesaikannya permasalahan setidaknya dari yang sering apa ini anak nggak masuk lagi walaupun
permasalahan siswa kita ini, Bu. Nah, sekarang ini apa komitmen dari Ibu Ria dalam melaksanakan rencana yang Ibu sampaikan tadi, Bu? Kalau komitmen yang saya melaksanakannya Ibu, sesuatu itu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan ya Ibu ya. Tentu saya komitmen untuk melaksanakan apa yang telah kita rencanakan. Jadi bagus sekali ya Bu. Mudah-mudahan nanti bisa menyimpulkan sedikitnya bagaimana hasil percakapan tadi ini mengenai rencana Ibu untuk menjalankan agar Ibu bisa mencapai tujuan Ibu tadi. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, saya sudah diderang dari yang tadinya masih ragu dan masih belum menunjukkan kesempurnaan, tapi hari ini Bu setelah komunikasi dengan Ibu, alhamdulillah semuanya menjadi positif ya Bu ya, dan tidak akan saya ragukan lagi gitu Bu, semuanya sudah jelas dan menyerupai dan sudah menemukan titik terang dari persoalan anak saya ini. Nah, jadi ini bermanfaat juga ya Bu untuk menemukan solusi atau titik terang dari permasalahan siswa kita tadi, Bu. Nah, jadi ini saya jadi penasaran nih Bu, bagaimana nanti pelaksanaannya, dan yang lebih membuat saya penasaran lagi nih Bu, saya juga sudah tidak sabar menunggu kabar dari Ibu itu bagaimana pencapaian nanti yang Ibu peroleh dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Baik Bu, kalau seandainya sudah selesai melaksanakan perencanaan ini Bu, tentulah saya mendapatkan hasilnya ya Bu ya. Dan setelah menemukan hasil dari komitmen kita tadi Bu, saya akan segera menghubungi Ibu Bu. Kita akan bincang-bincang nanti Bu tentang proses pelaksanaan rencana saya ini. Ya, baik Bu. Dan mudah-mudahan nanti ini ada hasilnya seperti yang kita harapkan tadi ya Bu. Iya, amin. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Ya Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu Iya, ya. Saya baik, mau masuk kelas Ibu. Oh iya, ya Bu. Ya, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Bu. Ya. Stok Anda sampai. Iko memori hampir penuh, hampir habis aja. Iya, lah tak simpan. Oh iya. Tidak lah banyak aku nak kak pindah-pindahan kalau Kita rekaman tadi Roh. coba cari. Hai. Lai. Itu kalau itu. Iyalah tak simpan ya Dan ya. Enggak tahu. Coba cek lihat. Kalimat iklan yang banyak terekam ya. Itu tuh. Balik-balik ke saya ancak apu hanjo lah saya permasalahan tuh leh. Langsung mau dikojo lah kan. Wak buat je pertanyaan. Alhamdulillah Bu Reni tadi sudah terlaksana coachingnya dan juga berjalan lancar ya Bu. Iya, alhamdulillah Bu, coachingnya berjalan lancar ya Bu. Nah sekarang kita akan melakukan refleksi atas coaching yang Ibu lakukan tadi. Nah sebelum itu ada yang ingin saya tanyakan dulu terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai. Nah tadi kira-kira apa saja indikator yang sudah Ibu capai Bu? Nah, tadi saya sudah melaksanakan itu 4 alur tirta tadi Bu. Dimana yang pertama itu dimulai dari menanyakan tujuan coaching, kemudian mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Bu Ria, kemudian menggali rencana aksi yang dilaksanakan dari Bu Ria untuk permasalahannya, dan sudah memberikan bentuk rencana dan tanggung jawab yang akan dia laksanakan atas rencana aksinya tadi Bu. Nah, jadi memberikan bentuk rencana dan tanggung jawab yang dia laksanakan atas rencana aksinya tersebut. Saya juga tadi sudah melihat bagaimana rangkaian dari coaching tadi. Izinkan saya ya Bu untuk menyampaikan dulu atas hasil observasi yang sudah saya lihat. Dari itu yang pertama adalah tentang alur kita Bu. Nah, jadi alur yang tadi ingin saya lihat, yang ingin saya sampaikan. Lalu setelah itu alur tirta tadi itu sudah Ibu susun dengan atau Ibu sudah rangkai juga dan sudah tercapai semuanya. Yang mana tadi Ibu menanyakan tujuan coaching ini kepada Bu Ria, kemudian mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Ibu Ria, lalu menggali rencana aksi dari Bu Ria untuk permasalahannya.
terlihat itu tadi, maka memberikan rencana aksinya seperti contohnya tadi ia memanggil orang tua yang akan menemui anak tersebut dan kemudian akan bekerja sama dengan guru mata pelajaran lainnya mengenai masalah siswa tersebut yang tidak hadir. Kemudian saya juga melihat tadi Bu Ria sudah memberikan rencana aksinya, yaitu dengan bentuk tanggung jawab seperti komitmen yang akan dijalankan untuk rencana aksinya tersebut. Kemudian saya juga melihat bahwa tadi Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu ya Bu. Nah jadi kemudian saya juga sudah melihat bahwa Ibu sudah memancing bagaimana Bu Ria ini bisa memberdayakan kemampuannya untuk menyelesaikan permasalahan atau menemukan solusinya sendiri. Nah, kira-kira apa tanggapan Ibu terhadap hal yang saya sampaikan tadi? Nah, jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur Bu atas kompetensi yang sudah saya harapkan tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjalankan aksinya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan tadi. Nah, jadi sebelum kita tutup, Bu Reni, apakah ada kompetensi lainnya yang ingin Ibu capai dari proses hasil yang Ibu sampaikan tadi? Jadi di sini yang ingin saya latih terus itu kemampuan saya untuk mencari tahu ilmu baru, kemudian berlatih juga untuk mengembangkan komunikasi dalam berbicara, kemudian juga untuk berlatih juga untuk mendengarkan supaya coach ini lebih bisa menyampaikan solusi yang sudah dia berikan. Nah, mantap sekali Bu Reni, saya suka juga dengan keinginan Ibu. Semoga harapan Ibu dapat berjalan juga dengan baik dan rencananya juga dapat secara konsekuensi, secara konstitusi dapat dijalankan. Ya, baik Bu, terima kasih juga Bu atas bimbingan yang sudah Ibu berikan tadi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan coaching untuk berikutnya Bu. Ya. Baiklah Bu Reni, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya Bu, sama-sama Bu. Demikian video demonstrasi kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kita tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.